Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Debbie Agil Prastiti atau biasa dipanggil Debbie. Saya berasal dari Tangerang. Di sini saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana yang berada di Fakultas Interdisiplin, yaitu Program Studi D4 Destinasi Pariwisata. Mengapa saya tertarik masuk ke dunia pariwisata? Karena pariwisata ini kan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Jadi menurut saya karena banyaknya juga potensi yang ada di Indonesia seperti budaya, kemudian juga wisata alamnya, dan Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan ya, jadi ada beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia gitu. Jadi dengan adanya potensi seperti budaya dan juga alamnya yang mendukung, itu dapat membantu kita sebagai orang pariwisata begitu untuk mengembangkannya dan juga untuk menambah potensi dari segi masyarakatnya, kemudian perekonomian, kemudian juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ke mancanegara, ke turis lokal maupun internasional begitu. Sebagai mahasiswa pariwisata, saya sudah cukup banyak mengunjungi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama ini di Pulau Jawa ya, karena saya sendiri tinggal di Pulau Jawa. Nah, yang pertama itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu cukup banyak destinasi yang sudah saya kunjungi. Yang pertama itu di daerah Pandeglang. Di situ banyak sekali terdapat pantai-pantai seperti Karangbolong dan juga Anyer begitu. Kemudian untuk di daerah Jakarta, Jabodetabek, begitu saya sudah pernah mengunjungi SeaWorld, kemudian juga Ancol. Dan untuk di Jawa Barat seperti Bandung, itu juga saya sudah mengunjungi Ciwidey, kemudian juga Kawah Putih, begitu Gua Jepang, dan tempat wisata sejarah lainnya. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri, saya sudah mengunjungi lumayan banyak destinasi wisata. Yang pertama itu di daerah Semarang. Semarang itu saya juga sudah pernah mengunjungi Kota Lama, kemudian juga Lawang Sewu, dan tempat wisata sekitaran pantai yang berada di Semarang. Nah, untuk Jogja sendiri, saya juga sudah mengunjungi wisata-wisata yang terkenal ya, seperti Malioboro, kemudian ada berbagai macam candi, contohnya seperti Candi Prambanan, kemudian juga ada Candi Borobudur, dan candi-candi yang ada di sekitar Jogja itu saya sudah pernah mengunjungi begitu. Nah, untuk pantainya sendiri nih di daerah Gunung Kidul, itu juga saya sudah mengunjungi banyak sekali pantai yang ada di daerah Gunung Kidul ya. Nah, yang saya ingat itu ada Pantai Widodaren, kemudian juga ada Pantai Sanglen, Watu Kodok, kemudian juga ada Pantai Ngerumput dan Parangtritis tanpa terkecuali ya, karena itu merupakan hal destinasi yang sangat populer begitu di Gunung Kidul. Nah, untuk di Salatiga sendiri nih, saya sebagai mahasiswa di Salatiga itu saya sudah pernah mengunjungi Saloka, kemudian juga wisata seperti Senjoyo itu saya sudah pernah, dan juga saya sudah mengunjungi Semurup, Ambarawa, Museum Kereta Api begitu. Untuk destinasi yang paling berkesan menurut saya itu ya berada di Gunung Kidul, karena banyak sekali pantai-pantai yang terdapat di Gunung Kidul begitu. Nah, yang paling saya cukup berkesan itu yaitu Pantai Ngerumput. Kenapa Pantai Ngerumput, tidak pantai-pantai lainnya? Nah, karena Pantai Ngerumput ini pantai yang cukup terbilang masih baru begitu. Tetapi di Pantai Ngerumput ini segi dari pengelolaannya, kemudian juga fasilitas, akomodasi itu juga sudah cukup memenuhi gitu standar untuk wisatawan berkunjung ke Pantai Ngerumput sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, di situ terdapat tempat camping ground, kemudian juga terdapat jembatan, kemudian juga kita dapat melakukan kegiatan wisata seperti trekking menuju bukit yang berada di atasnya begitu. Yang dapat saya pelajari di Pantai Ngerumput ini, karena seperti yang kita ketahui kalau Pantai Ngerumput ini masih terbilang baru untuk wisatawan yang berkunjung, tetapi fasilitasnya itu sudah cukup memadai, seperti toilet, kemudian juga akomodasi, fasilitas, tempat parkir, kemudian juga ada beberapa
atraksi wisata yang terdapat di sana seperti ada camping ground, kemudian juga kita dapat mendaki bukit yang berada di sana begitu. Nah, dari segi masyarakatnya ini juga di daerah Pantai Ngeruput sudah cukup aware ya, karena dilihat dari wisata yang masih baru begitu. Nah, dengan fasilitasnya lengkap, masyarakat juga menyediakan seperti camping ground begitu, yang itu dikelola sendiri oleh masyarakat setempatnya. Oke, baik, sekian pengalaman yang dapat saya sharing atau bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.